Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, mahasiswa semester 4 dari Universitas UIN Suska Riau, program studi peternakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kuliah dengan judul Manajemen Pembibitan Sapi Potong. Pembahasan yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Pertama, sarana, terdiri dari bangunan perkantoran dan bangunan perkandangan. Bangunan perkandangan terbagi lagi menjadi bangunan perkandangan intensif, yaitu sistem pemeliharaan dengan cara dikandangkan selama 24 jam penuh, dan perkandangan ekstensif, yaitu sistem pemeliharaan dengan cara digembalakan di padang penggembalaan. Selanjutnya, bangunan kandang yang diperlukan pada sistem intensif adalah kandang kelompok, terdiri dari kandang anak, kandang dewasa, kandang betina, dan kandang pejantan. Berikutnya kandang jepit, kandang isolasi, dan kandang melahirkan. Bangunan yang diperlukan pada sistem ekstensif adalah paddock, yaitu bagian dari padang penggembalaan yang luas dan dibatasi oleh pagar. Selanjutnya cattle yard, yaitu bangunan untuk pemeriksaan, vaksinasi, dan seleksi ternak. Masuk kita ke sarana yang kedua, yaitu alat, mesin peternakan, dan kesehatan hewan. Yang pertama, sistem intensif. Alat yang diperlukan pada sistem intensif yaitu tempat pakan dan minum, buku recording, pita ukur, timbangan ternak, pemotong rumput, pemotong tanduk, pengangkut rumput, pembersih kandang, alat penanganan kesehatan hewan, peralatan identitas ternak seperti kalung dan eartag. Selanjutnya, sistem ekstensif. Peralatannya terdiri dari tempat pakan dan minum, buku recording, pita ukur, timbangan ternak, pemotong rumput, pemotong tanduk, alat penanganan kesehatan hewan, peralatan identitas ternak, dan penanda perkawinan. Selanjutnya, bibit. Bibit yang digunakan harus sesuai dengan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemilihan bibit ternak yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha pembibitan sapi potong. Selanjutnya, pakan. Yang pertama, pemberian pakan dengan pola pemeliharaan sistem ekstensif. Pemberian pakan dengan pola ini biasanya dilakukan di daerah yang mempunyai tempat pengembalaan yang cukup luas dan memerlukan waktu rata-rata 5-7 jam per hari. Yang kedua, pemberian pakan dengan sistem intensif, yaitu sapi dikandangkan setiap hari dengan diberikan pakan rata-rata 10% dari berat badan dan pakan tambahan 1-2% dari berat badan. Pembahasan berikutnya yaitu pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan pedet. Pemeliharaan pedet yaitu melakukan pemantauan kondisi pedet. Apabila kurang lebih 30 menit sesudah lahir, pedet belum dapat berjalan dan menyusu, maka harus dibantu. Selanjutnya, pedet diberi air susu atau kolostrum dalam minggu pertama. Berat badan dan tinggi badan harus diukur. Pedet dibiarkan bersama induk sampai pedet disapit, kira-kira sampai umur 205 hari. Selanjutnya, pemeliharaan sapi darah yang muda. Setelah sapi disapit umur 205 hari, dapat dilakukan pengeluhan atau ringnos agar sapi mudah dikendalikan dalam penanganan. Ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan rumpun. Pemberian pakan sesuai dengan standar. Yang ketiga, pemeliharaan calon induk. Calon induk ditempatkan dalam kandang tersendiri berdasarkan kelompok umur dan rumpun. Dikawinkan pada birahi kedua dengan umur dan berat badan yang memenuhi
memenuhi syarat untuk dikawinkan sesuai rumpunnya. Pemeliharaan yang keempat yaitu pemeliharaan induk bunting. Induk bunting dapat dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu bunting muda sekitar 1-5 bulan, diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi. Selanjutnya bunting tua, yaitu umur 5-8 bulan, kualitas dan kuantitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi di dalam pakan. Yang ketiga menjelang beranak, yaitu di atas 8 bulan, kualitas dan kuantitas pakan sesuai kebutuhan, campuran dari 2-3 kg konsentrat dengan 4-6 kg dedak padi atau jagung. Pemeliharaan yang kelima yaitu pemeliharaan induk melahirkan. Apabila terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif. Jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas medis. Hijauan pakan dan konsentrat diberikan lebih dari kebutuhan pokok agar dapat mempercepat proses perbaikan kesehatan. Yang keenam, pemeliharaan calon pejantan dan berjantan. Calon pejantan ditempatkan pada kandang khusus secara tersendiri agar kondisinya terjaga. Penggunaan pejantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknya.